Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Arif Nopal. Kali ini saya punya konten baru yaitu BBC. Apa itu BBC atau BBC? BBC itu berbincang bersama kru. Dan sekarang saya sudah bertemu dengan driver fenomenal di tahun 2016 ya, bahkan sampai sekarang, yaitu Bapak Amung Supir Ulin ya. Kalau dulu mungkin nickname-nya Amung Arandele ya, disebutnya. Ya bisa. Oke, kita akan mengobrol banyak bersama Pak Amung ya. Ya, Pak Amung. Ayo. Kan Pak Amung itu terkenal dengan nama Amung Supir Ulin. Ya? Sebenarnya nama lengkapnya itu siapa sih, Pak? Nama lengkap saya itu Amung Mulyadi sebetulnya. Cuman terkenalnya di media sosial itu Amung Supir Ulin gitu kan. Jadi ya sampai sekarang banyak orang yang tahunya saya itu Amung Supir Ulin, bukan Amung Mulyadi gitu. Jadi nama di KTP-nya jadi Amung Supir Ulin. Baik nih, Pak Amung. Sekarang driver di bis pariwisata DMH Trans nih. Iya. Nah, sebelum di DMH tuh udah pernah bekerja di mana saja sih, Pak? Banyak sih kerjaan itu dulu. Dulu waktu saya nyupir itu, pertama nyupir itu tahun 90 ya. 90 bawa bis karyawan ya. Bis karyawan sampai 95. 95 keluar masuk ke Bandung Express. Bawa bis malam. Iya. Nah, dari 95 bawa bis malam sampai tahun 2000 keluar. Nah, baru masuk pariwisata tahun 2000 itu. Tahun 2000. Nah, waktu itu pariwisatanya di Pakar Utama Bandung ya. Kramat Jati Group begitu. Sampai tahun 2015 kalau nggak salah. Cukup lumayan lama lah gitu kan. Dari situ keluar pindah ke Siliwangi Holiday. Pindah ke Siliwangi. Siliwangi Holiday cuman dapat setahun. Dari situ keluar lagi masuk ke City Trans Utama. Oh, CTU ya. CTU. Itu di situ nggak lama keluar masuk lagi ke Jaya Mandiri. Jaya Mandiri cuman seumur jagung ya. Nggak lama, nggak nyampe setahun gitu. Pindah ke SCH. Nah, disitulah yang apa istilahnya? Semuanya yang membesarkan nama saya di situ di SCH. Berapa lama? Scorpion Holiday. Di Scorpion Holiday? Setahun setengah adalah. Setahun setengah di situ. Di situlah awal mulanya terkenalnya Amung Supir Ulin di situ. Dari SCH pindah ke DMH. Dari SCH keluar karena istilahnya bukan apa-apa kejauhan ya. SCH Scorpion Holiday kan di Bekasi. Rumah saya di sini di Bandung gitu kan. Jadi jauh. Akhirnya sebetulnya nggak keluar sih, cuman ya istilahnya minta mutasi lah gitu kan. Minta mutasi dengan alasan pengen deket pulang ke rumah. Sampai sekarang di DMH alhamdulillah sudah hampir 3 tahunan. Hampir 3 tahun, berarti dari 2000 tuh nyetirnya bis pariwisata berarti? Iya, betul. Luar biasa, melanglang buana supir bis 30 tahun ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, selama 30 tahun apa sih, ini yang senang-senang dulu, momen paling mengharukan buat Pak Amung? Kalau mengharukan lupa ya, nggak ada sih. Kalau di pariwisata itu banyak berarti. Banyak ya istilahnya momen yang paling menjengkelkan ada gitu kan, momen paling mengasihkan banyak sih. Nah, yang mengasihkan yang kebanyakan mah asik gitu kan. Asik ya? Jadi kumanya di pariwisata mah jadi kerjanya itu enjoy gitu kan. Apalagi kalau kita sudah mencintai pekerjaan, jadi segala rupa susah itu anggap aja udah terbiasa gitu dengan susah gitu kan. Oke. Jadi nggak ada sih mengharukannya, nggak ada. Paling ya mengharukan kalau lihat teman-temannya sengsara. Teman-teman sengsara mengharukan. Gitu. Suka dukanya? Suka dukanya itulah
Suka dukanya banyak sih. Sukanya ya kita bisa tahu lokasi wisata di seluruh Indonesia gitu. Gratis lagi ya Pak? Gratis, nggak ada yang bayar. Kita bisa melayani orang-orang dari kelas bawah sampai kelas atas gitu, dari ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas gitu kan. Ya dukanya apa ya? Dukanya itu istilahnya balik temu duit lah duka. Balik temu duitnya itu duka balik ya. temu duit. Mungkin duka sama krubis seperti itu ya. Itu apalagi nah ini nih. Sebetulnya yang dukanya sekarang itu ya di musim corona seperti ini kan. Kami itu kepala pelaku wisata, dari pedagang asongan, dari tukang parkir di tempat wisata, dari istilahnya semua gitu, apalagi supir bis, pengusaha bis, itu di istilahnya di zaman sekarang ini di bulan tahun 2020 itu aduh hancur berarti. Duka semua ya. Duka semua. Kami itu para pengemudi bis itu hampir 5 bulan itu tiarap di rumah, nggak kerja, nggak dapat penghasilan, sementara kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga tiap hari kan, tiap hari keluar, penghasilan nggak ada, ya terpaksa jual beli, jual barang, beli beras gitu kan, ya untuk menutupi kehidupan gitu kan. Tapi selama 5 bulan ini dari pihak perusahaan sering ngasih bantuan Pak? Sering Alhamdulillah. ya walaupun tidak istilahnya tidak sebanyak situasi normal, tapi alhamdulillah kalau bantuan itu dari perusahaan kita dapat, dari pemerintah alhamdulillah juga kita dapat gitu. Jadi ya muncul bahasa Jepang nama kaganyal-ganyal lah, lumayan. Dan supir maupun pengusahanya, owner bisnya juga sama-sama bingung ya. Sama-sama sengsara. Jadi yang namanya corona itu kita dipaksa untuk sengsara sebetulnya. Jangankan rakyat kecil, para pengusaha di bidang transportasi itu udah sengsara semua. Gitu. Jadi untungnya yang jadi apa itu kekuatan hati itu semuanya nggak sendiri. Betul. kita nggak sendiri, nggak sengsara sendiri, kita semuanya sengsara. Pokoknya khususnya dari sektor pariwisata itu semuanya sengsara, ampun lah. Betul. Soak. Itu cerita sedihnya ya, jadi kru selama 2020. Nah, teman-teman, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kalau teman-teman tidak percaya, di Instagram Pak Amung ini, Amung.Supirulin ya, itu followernya sampai 45.000 ya sekarang. 43.000. Nah, 43.000 ini didapat saat tahun 2016. Yaitu saat telolet mendunia dan akhirnya dijadikan salah satu hari nasional di dunia 26 Desember 2016. Nah, konon katanya salah satu pelopor telolet di Indonesia itu adalah Pak Amung. Benar nggak Pak? Nah, sekalian kita minta cerita aja, gimana sih cerita awal mula telolet di Indonesia ini? Kalau disebut saya itu pelopor telolet sih enggak gitu kan. Cuman saya terjun di situ waktu zamannya di situ telolet gitu kan. Kalau dibilang telolet pelopor sih bukan gitu kan. Cuman waktu zaman di Scorpion itu ya waktu lagi boomingnya om telolet om gitu kan. Itu gitu. Jadi kalau dibilang nggak merasa, saya nggak merasa istilahnya pelopor. Kalau yang namanya pelopor itu kan orang yang pertama kan. Nah, cuman saya di situ sebagai pelaku terjun di situ waktu saya pindah ke SCH, itu waktunya zaman boomingnya telolet gitu, itu aja.
Nah, itu sejarah awalnya kayak apa sih Om telolet Om tuh? Sejarah awalnya itu saya nggak begitu tahu ya, nggak begitu kurang tahu gitu. Cuman yang saya tahu itu sejarah awalnya telolet itu berawal dari bis efisiensi ya. Oh, yang di Jawa Tengah Nah, ya. itu yang di Jawa Tengah bis efisiensi. Dia pertama di Indonesia yang bisnya pakai telolet adalah efisiensi. Tapi waktu itu teloletnya cuma 3 corong. Oh, cuma 3 corong. 3 corong. Nadanya juga gitu-gitu aja gitu kan. Nggak variasi. Nah, setelah booming yang 3 itu, akhirnya ECH pasang, tapi bukan yang 3 corong. Bukan yang 3 corong. Bukan yang 3 corong, 6 corong. 6 corong, 8 nada. Nah, itulah. Nah, yang saya tahu pelopor telolet yang 6 corong itu yang saya tahu hanya SCH. SCH. Ya, Jadi mulai dari Scorpion Holiday bermula dari saya. Itu belinya itu nggak di Indonesia. Oh, nggak di Indonesia tuh. Ada 3 negara yang mengeluarkan klakson telolet yang 3 corong itu, 6 corong. Di Pakistan, dari Arab sama India. Kalau yang saya tahu gitu kan. Kalau ECH belinya dari Pakistan. Oh, belinya dari Pakistan. Dari Pakistan. Itu Pak Amung yang ke sana? Bukan. Oh, bukan. Jadi ownernya yang istilahnya pas umroh ke Arab, dia beli tapi made in Pakistan gitu kan. Saya pernah lihat di belakang corongnya itu, di situnya ada made in Pakistan gitu kan. Nah, itu. Nah, itu yang 6 corong itu bisa 8 nada. 8 nada. Ya, itu rupa-rupa nadanya. Nah, disitulah boomingnya telolet itu. Disitulah banyak orang yang menyukai, bahkan nggak sedikit juga yang istilahnya nggak suka dengan pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Cuman mayoritas anak-anak Bismania itu ya pada seneng, akhirnya booming di situ. Kalau waktu itu nggak cuma Bismania, kayak bikers yang sudah di Lembang. Semuanya. Orang-orang jadi karena apa ya? Karena saking boomingnya gitu kan. Orang-orang yang nggak suka telolet juga jadi penasaran kan. Akhirnya Om telolet Om gitu kan. Jadi akhirnya sampai mendunia itu kata Om telolet itu iya mendunia. Gitu. Sampai Amerika juga Om telolet Om gitu kan. Nah, di situ gitu. Itu berawalnya dari situ. Nah, dari situlah nama besar saya muncul dari situ gitu. Bisnya pakai yang mana waktu itu? Saya dulu itu bisnya Arandele. Oh, Arandele. Ya, julukannya Arandele. Arandela, Arandele. Bodinya sih bodi lama body sih. Lama ya. Bodi RS. Gitu. Kan dulu kalau di SCA tuh gondrong ya. Betul. Nah, betul. Jadi teman-teman yang merasa bingung Pak Amung kemana, Pak Amung ada di DMA dengan tampilan yang lebih fresh ya. Dengan potongan rambut yang lebih oke ya. Iya. Dulu saya sepinggang loh. Oh, sepinggang. Ya, sepinggang. Jadi refurbis sepinggang ya. Sepinggang. Itu banyak itu foto-fotonya banyak. Dulu sepinggang gitu. Soalnya dari keluar dari pakar utama itu rambut udah sepinggang. Sampai SCH pun tetap dipertahankan rambut sepinggang gitu. Cuman salah satu owner ada yang ngomong kalau dipotong rapi kayaknya bagus deh gitu kan. Cuman nggak nyuruh gitu kan, nggak nyuruh. Nah, singgung. Ya, nyindir aja gitu kan. Nah, lama kelamaan saya juga kepikiran, ya udah saya coba potong rambut gitu kan. Tapi udah potong rambut pendek, panjang lagi, sempet masuk ke DMA sini segini. Iya. Rambut segini, karena nggak tahu ya, saya tuh paling seneng itu ngurus rambut panjang gitu kan. Paling seneng ya. Cuman nggak lama, ownernya nggak ngomong, cuman teman-teman rekan-rekan pada ngomong, potonglah rambut lah gitu kan. Biar mantes lah. Supaya
supaya rada mantes gitu. Oke. Akhirnya dipotong sampai sekarang gini. Oke, inilah Pendek gini. penampilan Pak Amung yang baru. Baik lagi nih tadi ke soal telolet nih, karena telolet ini sama Pak Amung itu begitu apa ya, tidak dapat terpisahkan ya. Iya. Nah, dengar-dengar pernah memecahkan rekor nih, telolet SCH itu. Rekor apa itu Pak Amung? Nggak tahu lah itu. Saya kan istilahnya nggak ngurusin YouTube gitu kan. Tiba-tiba saya lihat salah satu perjalanan dari Tambun ke waktu itu kemana lupa lagi, ke Ciwidey ya, kalau nggak salah ke Ciwidey. Ngambil dari Tambun. Pas saya lihat YouTube-nya ada, saya yang bawa, itu udah ditonton sekitar 220.000 lebih gitu. Cuman buat nontonnya telolet aja. Cuman buat nonton telolet itu gitu kan. Sama saya dengar satu rekor lagi tuh yang ngantri itu loh, berbaris itu sepanjang. Nah itu ketawa lagi kan. Banyak ya, rekornya. Lucu ya. Kalau disebut rekor saya nggak pernah denger ya, nggak pernah denger. Dan saya perumpamaan juga, gitu. Cuman waktu mau perjalanan ke Anyer itu, begitu masuk Lingkar, dari stopan pertama itu sampai adalah 1 kilo lebih gitu. 1 kilo? 1 kilo lebih ada lah, orang berjejer, pasang kamera itu kan. Waktu itu saya TL-nya itu kalau nggak salah YouTuber juga sekarang. Oh, YouTuber juga. Adrian Deluki gitu kan. Adrian Deluki itu sempet dia yang mengabadikan itu pulang pergi itu 1 kilo lebih. 1 kilo lebih berjejer itu pinggir jalan di trotoar sambil pasang kamera semua gitu kan. Sengaja nunggu SCH yang nunggu 6 corong itu ya. Arandel lewat gitu kan. Jadi kebiasaan kalau mau perjalanan itu kan saya suka update status gitu. Sebelum berangkat itu. Misalkan OTW Anyer atau Jogja gitu kan. Orang-orang udah baca Facebook, wah ya Arandel mau ke Anyer tuh. Oh itu berjejer itu dari pertama stopan sampai ke tengah ada 1 kilo. Itu orang-orang situ juga kaget gitu kan, dikiranya kita bawa pejabat ya apa kayak gitu kan. Jadi orang-orang yang naik motor juga yang ngeliriknya itu bukan orang yang berjejer. Ngeliriknya ke dalam bis gitu kan. Nah, itu yang dibawa itu siapa katanya. Kok banyak anak-anak yang moto-moto gitu, ada anak yang video sampai berjejer gitu. Tapi kalau disebut rekor nggak tahu lah gitu kan. Kalau rekor supir wisata dulu rambut terpanjang, iya saya mengakui. Iya, kalau rekor supir bis atau pengemudi bis para wisata rambut terpanjang dulu, ya saya mengakui. Saya yang rekornya gitu kan, se-Indonesia bahkan gitu kan. Berani ya? Berani mengakui ya? Berani mengakui. Kalau ada yang bilang rekor supir bis para wisata rambut terpanjang itu siapa? Saya. Itu saya mengakui gitu. Tapi kalau rekor yang lain-lainnya saya nggak bisa mengakui. Luar biasa sekali ya. Jadi tadi di awal pelopor SCH 6 corong tapi nggak mau disebut pelopor. Sekarang rekor membuat Bismania baris sampai 1 kilo juga nggak mau disebut rekor, begitu rendah hatinya seorang Pak Amung ya. Luar biasa sekali. Nah Pak Amung pindah tadi kan sampai telolet nih. Akhirnya di SCH pindah ke DMH. Iya. Yang saya tahu awalnya itu DMH bisnya tuh nggak ada telolet, nggak ada sebagainya nih. Terus pas Pak Amung datang ada telolet, ada lampu-lampu, itu Pak Amung juga yang bawa. Kalau disebut saya yang bawa, ya gitu kan, karena gini, setahun setengah saya di SCH dengan apa istilahnya modifikasi mobil bis seperti ini gitu kan. Begitu saya pindah ke DMH, sedikit-sedikit saya pasang gitu kan. Jadi oh ini karena sisi baiknya itu karena owner dari SCH bilang sisi baik dari perusahaan harus dibawa kemana-mana. Betul. Tapi sisi jeleknya jangan gitu
karena modifikasi lampu dugem gitu kan, terus strobo, terus lampu-lampu segala macam, telolet gitu kan. Saya rasa dalam hati juga bagus gitu. Jadi saya bawa ke DMH gitu. Alhamdulillah gitu. Itu ya menambah daya tarik ya, pasang-pasang seperti itu. Mungkin itu. Ya, karena kesenangan orang itu ya minimal 50% sama. Benar. Kalau saya senang dengan barang tersebut gitu kan, otomatis 50% juga orang pasti bakal seneng gitu kan. Gitu. Yang 50%-nya nggak seneng nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya alhamdulillah begitu saya masuk ke sini ke DMH, modifikasi lampu-lampu segala macem gitu kan. Akhirnya ownernya bilang, Pak Haji bilang, wah bagus. Ya udah terusin. Akhirnya kompak semuanya. Kompak semuanya. Tuh. Oke, luar biasa nih. Beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Santai aja, santai ya. Aman, santai, mau sambil ngopi ngerokok aman ya. Sebelum jadi supir bis, pekerjaannya apa? Satu, ada trauma itu kan ke Sumatera. Oh, ada trauma ke Sumatera.